Berterima kasih kepada siapa? Berterima kasih kepada Allah. Sabar apa artinya? Menahan diri. Menahan diri dari amarah. Dari amarah. Betul. Menahan diri dari amarah. Nah, syukur itu berasal dari bahasa Arab yaitu roh. Yang artinya berterima kasih. Nah, bentuk syukur itu ada berapa? Coba di situ ada nggak? Bentuk syukur ada berapa? 3. Coba yang pertama. Syukur dengan hati itu kayak gimana sih? Nah, yang tahu nggak? Yang keras dong, apa? Namanya siapa? Tepuk tangan dong. Supaya itu syukur dengan lisan atau dengan perkataan, dengan verbal. Coba yang mau menjelaskan poin yang kedua. Alhamdulillah. Kalian sehari-hari suka bilang alhamdulillah nggak sih? Alhamdulillah. Kalau misalnya mendapatkan nikmat dari Allah terus hasil ujian yang bagus nih pasti Allah merasa syukur dengan mengucap alhamdulillah. Yang ketiga yaitu syukur dengan jasmani. Gimana kalau misalnya syukur dengan jasmani? Ada yang tahu nggak? Syukur dengan jasmani itu kayak gimana? Tidak menggunakan anggota tubuh itu dengan maksiat. Nah, maksudnya gimana tuh? Jadi harus menggunakan anggota tubuh itu kayak gimana? Beribadah, betul. Contoh beribadahnya apa? Bersedekah. Apa lagi? Puasa, betul. Kemudian sabar. Tadi sabar artinya apa? Jadi menahan diri dari apa? Dari amarah, dari musibah yang sedang dialami. Coba sabar itu ada batasnya nggak sih? Ada, beneran ada nih. Batasnya apa? Kan biasanya teman-teman kalau misalnya sama yang lain ya, kalau lagi ngobrol gitu, kalau misalnya lagi marah gitu, terus bilang kan sabar juga ada batasnya nggak sih? Nah, batasnya itu apa? Kalau secara manusiawi, karena kita juga manusia biasa ya, sabar itu emang ada batasnya kan, karena munculnya dari perasaan dan itu wajar dan normal gitu. Kalau misalnya kita diinjek sama orang lain, diejek, disepelekan, kita juga pasti emosi. Jadi kalau misalnya orang sabar kan kadang kalau misalnya gini, ya udah sih sabar nanti saya kan nggak bisa kayak gitu kan. Kalau misalnya manusiawi secara apa ya, emosional manusia kan tidak seperti itu ya, pasti bilang kalau misalnya sabar itu ada batasnya. Tetapi kalau misalnya dalam Islam sabar itu tidak ada batasnya. Karena apa? Ada yang tahu nggak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sabar dalam ukuran dalam Islam gitu ya. Kalau misalnya sabar itu bukan kalau misalnya kita diejek kita diam aja. Jadi harus apa? Apa harus melawan? Apa harus terus bersabar? Apa kayak gimana? Jadi kalau misalnya ada yang mengejek, kalian gimana? Sabar, gitu diam, apa? Lawan balik. Lawan baliknya dengan cara apa? Dengan melakukan kembali dengan seperti itu juga atau gimana? Kenapa? Alasannya namanya siapa? Jadi kalau misalnya siapa namanya? Regan.
penerimaan dan pemanfaatan membawa kebaikan diri. Dan ini hanya ada pada dua orang. Jadi yang penerimaan yang menunjukkan kebaikan kebaikan dirinya dan menjadikan di proses yang maka itu adalah kebaikan diri. Tepuk tangan dong. Artinya, sungguh menakjubkan keadaan orang beriman karena seluruh urusannya adalah sebuah kebaikan. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur. Tetapi kalau misalnya dia mendapatkan kesusahan, dia bersabar. Jadi poinnya cuma dua ya. Kalau misalnya kita mendapatkan nikmat, kita harus bersyukur. Kalau misalnya kita tertimpa musibah, kesedihan, atau apapun itu yang bersangkutan dengan mungkin ujian hidup ya, berarti harus bersabar. Coba contoh orang yang sabar itu kayak gimana? Sabar dalam apa? Sabar kayak aku. Misalnya bersabar dalam apa? Ya, tuh misalnya bersabar, udah mau pulang, sabar dulu ya. Ya, Itu contoh sabar. Kalau misalnya bersyukur apa? Jadi tadi bersyukur dan sabar. Nanti Teteh mau bagiin kertas, dibagiin aja. Ini pertanyaannya sama kayak yang tadi. Contoh dari sabar dan contoh dari terus nikmat dari Allah, kenikmatan itu berupa apa? Nikmat apa tuh? Bisa makan, ya masih bisa dikasih makan, salah